21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Ingat itu, permisi ya, assalamualaikum. Enggak lagi. Mudah-mudahan ya, kalau enggak nanti kasih tahu mami mana orangnya ya. Tuh, mami kita awas ya. Maminya langsung turun tangan. Iya gitu, tapi memang apa ya, karena itu sudah seperti kebiasaan. Ketika belum nikah, kapan menikah? Udah menikah, kapan punya anak? Kok belum juga Ya, sih? udah punya anak kapan nambah lagi anaknya? Itu saya alami. Anaknya baru Curcol satu. ya, Iya. kan? Kalau udah punya anak perempuan ya, loh lagi dong nambah. Belum punya anak laki-laki kan? Nih nggak ada yang nanya ya. Kayak gitu. Kapan suaminya nambah nggak ada? Nah itu belum. Habis itu. Gitu kan, karena mereka memang apa ya? Mungkin peduli sebenarnya Iya, hanya saja caranya. Gitu. Kemudian kita kan bisa menilai orang cara bicaranya. Kapan nama lagi? Kapan nama lagi? Iya benar. Kok merasuki ya? Kayak gitu ya? Merasuki ya? Iya, dalam banget. Iya, teman-teman ya. Oke, untuk Prince nih, saya mau tanya, kan masih remaja juga. Sekiranya kenakalan apa yang Prince pernah lakukan, terus dealing with situation itu kayak gimana? Aku pernah nyontek guys. Itu Aduh, kenakalannya receh banget ya teman. Aduh. enggak, dan Udah aku pernah menyontek. nyontek itu ketahuan. Nyonteknya gimana kalau zaman dulu ya? Di sini coret. Enggak, aku Di bawa sini apa sih? coret. Kertas PA, kecil. PA Oh, dia. ke PA. Kertas kecil ya? Kertas Berisi. kecil dan nulisnya tuh kecil-kecil banget. Nyimpennya itu di mana? Di mana ya kemarin? Di pouch. Ya, ya. Kalau Kotak pensil kayak gitu ya? Kotak pensil. Dan aku duduknya tuh paling belakang. Ini adalah contekan pertama. Dan ketahuan gitu kan. Itu Tuhan menyadarkanmu nak. Iya, benar. Bener nih. Dan teman-teman aku langsung kayak ngebully sih jatuhnya. Nggak belajar sih, sok-sokan anak-anak baik mau jadi apa? Sosok nakal gitu kayak kan. gitu kan ya Pak. Padahal ya ampun sakit banget hati ini. Ngerasanya tuh baru pertama kali loh. Kok pertama kali udah ketahuan? Soy banget nih. Padahal kalau nggak ketahuan aku akan lakukan lagi nih. kira-kira. Seharusnya kamu menjawab. Sebenarnya aku ingin menunjukkan pada kalian bahwa aku tuh juga tidak sempurna. Iya. Gitu kan. BS emang mami. Tapi nah, setelah itu bagaimana cara si Prince untuk menghadapi situasi aku udah kayak gini ketahuan, aku malu. Nah, setelah itu apa yang bisa menyadarkan Prince untuk tidak melakukan lagi? Ya sadar sih, malu pertama kali karena udah ketahuan itu sadar diri ya gitu kan. Ya mau gimana lagi, terima konsekuensinya apa yang udah kita lakukan kayak gitu kan. Kita sebenarnya melakukan itu sadar itu salah, tapi ya terima konsekuensi apa yang kita ambil keputusan A, ya udah lakukan A kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya kenakalan apapun sekecil apapun kita harus tahu sebab dan akibat yang akan kita terima gitu kan. Betul. Dan yakinlah setiap orang yang melakukan kesalahan ataupun dia melakukan kenakalan, semua orang tuh punya kesempatan untuk memperbaiki Iya dirinya, benar, selalu gitu. benar. Dan ada pembelajarannya juga Betul, Iya, gitu. tapi Jangan lagi itu diulangi. Iya. Terkadang kan seperti ini contohnya misalnya melakukan hubungan seksual sebelum nikah ya, pacaran. Udahlah, aku udah nggak perawan, nggak apa-apa deh sama pacar selanjutnya berhubungan lagi. Nah ini yang harus dirubah, gitu kan? Aku udah pernah melakukan ini, jangan aku ulangi lagi. Karena ketika kamu membiarkan dirimu, nggak apa-apa, berlanjut, berulang, Tuhan tuh memberikan kamu kesempatan selalu untuk memperbaiki diri kamu. Nah, untuk Mami nih aku paling penasaran. Apa sih, Pak? Kenakalan mami itu seperti apa sih yang paling parah dari dulu? Aduh, aku nggak sabar ini ya. Pasti ada nih ya. Aku kebetulan Kayaknya ya, banyak deh. dulu aslinya kan asli Bangka, Iya. tinggalnya dulu di Bangka Barat. Jadi sama kayak Ferin ini, aku teringat banget diajarin teman untuk nyontek. Karena aku lihat teman-teman tuh kayaknya, karena mejanya tuh masih duduk berdua, ada apa namanya? Iya, ada Lacinya ya. Nah, dia bilang gini nih cara nyontek. Kamu buka bukunya taruh di dalam laci. Gitu. Jadi kalau udah mau nyontek tarik bukunya. Oke, aku coba duduk di belakang. Pas aku tarik, bukunya terbalik. Dan aku tertawa. Gak pro ya? Ketahuan jadinya nih. Itu masih gagal, cuma gak ketahuan kan, cuma aku tahu duluan ya ampun gimana mau baca kebalikan, gagal. Coba lagi sekali, dia bilang ya udah angkat di atas meja. Wah. Enggak Angkat dari ketahuan dong gitu. nggak ketahuan kan nggak sempet kubuka. Oh, Begitu iya, ngeliat iya. ini kalau di atas itu di belakang nggak kelihatan, begitu di atas. Jadi aku buka, waktu itu aku ingin apa ya, bapak itu masih ada nggak ya? Pak Yaman namanya ya. Masih ingat. Apa ya? Aduh, Mata jangan sampai videonya pelajaran nyampe. apa ya? Halo Pak Yaman. Ini barunya dulu nyontek ya, Pak? Ya. Aku inget banget di atas meja, duduk paling belakang. Temanku, teman sebangku tuh sekarang jadi istri polisi di Bangka Barat. Wow. Waduh.
Jadi begitu bapak tuh ngeliat aku senyum ya, bukunya udah aku rasa aku udah tutup. Kok bapaknya masih melihat? Ternyata bukunya kan buka gini ya, tanganku tuh di antara buku aku tutupin itu. Aku langsung gini, ya udah abis itu aku kapok lah. Kayaknya aku nggak cocok untuk. Tapi nggak ditegur nih. Enggak, bapak cuma senyum doang. Jadi Mungkin bapaknya ya, aku juga kayak gitu kok. bapaknya mungkin gini, Bapak ini gimana? nyontek, bodoh kali nih orang nyontek ya. Nyontek macam apa gitu. Setelah itu nggak pernah nyontek. Berarti Karena aku kenapa ngerasa lagi? kayaknya nggak bakat aku nyontek. Iya, Gitu. Lebih baik aku dikodein teman aja. Iya, Bener nih, Gitu. bener. Nggak bakat Aku juga kayaknya. dibilang kayak gitu, nggak bakat nyontek katanya. Nggak bakat. Jadi ya itu kenakalan. Kalau yang lainnya sih nggak ada sih ya. Karena Nyari aman nih kayaknya ya. karena aku dulu agak-agak galak. Oh. Jadi teman-teman juga nggak Mungkin terlalu kalau galak mungkin ratu geng kali di sekolah. enggak. Enggak, kayak gitu ya. Aku enggak ratu geng. Aku Tapi ratu lebah. oke deh. Nah, Mami sama Prince nih kita dapat pertanyaan dari netizen yang waktu itu kita sudah kumpulin ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan tapi kita pilih 2 yang terbaik nih. Oke. Dari Dita Anggia Putri. Ini pertanyaannya nih ya. Bagaimana pendapat para pembicara terkait pernikahan dini yang marak di Indonesia? Prince dulu deh. Sebenarnya terutama di Provinsi Bangka Belitung itu tinggi banget. Kalau teman-teman nggak sekedar informasi, dampaknya sangat luar biasa sih. Maksudnya kayak sedih aja gitu. Teman sebaya aku, teman SMP aku udah nikah, tahu-tahu anaknya udah 3. Hah? Iya, anaknya udah 3, anaknya udah 2. Aku berasa kayak ketika reuni ya, mereka udah bawa anaknya. Kayak ya ampun, miris banget ya. Kayak aku ngerasa Harusnya masih- apa aku yang nggak laku ya gitu. Tapi ternyata ya mereka aja yang kecepatan ya. Ya karena apa sih, stigma masyarakat di Bangka Belitung kawin cepet itu lebih baik karena nggak nyusahin orang tua. Rata-rata sih perempuan ya. Kalau saya lihat ya. Orang tua berpikiran seperti itu. Padahal ketika anaknya tidak menikah di usia muda dan berani untuk mengambil prestasi sekolah lebih tinggi, otomatis banyak sekali informasi ataupun masa depan yang lebih cerah yang bisa Peluangnya dia makin ambil. banyak Betul gitu ya. banget. Bukan hanya jadi sekedar ibu rumah tangga yang bisa masak di dapur, enggak. Bahkan dia bisa buat usaha lah, jadi wanita karir yang luar biasa kayak gitu. Dan dampaknya untuk lingkungan ketika dia berhasil, dia bisa membantu orang-orang lain. Ya betul sekali. Nah untuk Mami gimana nih? Iya, karena kalau pernikahan dini di Indonesia ya memang benar dikatakan Ferin, Bangka Belitung ini tertinggi se-Indonesia. Kemarin Nomor saya berapa? mendampingi Bapak Kepala Perwakilan ketemu dengan Kepala Dinas Pendidikan, beliau menyatakan itu memang tertinggi dan tingkat putus sekolahnya juga tinggi. Nah, mungkin juga Itu di kota atau di daerah ya? di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung ya seluruh, karena Ya. saya ketemu dengan Pak Soleh itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi memang kita kan pandemi dari 2019 ya, itu pengaruhnya besar sekali, nggak cuma ke banyaknya sekolah berubah jadi online. Iya, iya. Nah, kan nggak semua juga masyarakat didukung dengan fasilitas yang memadai, dan mungkin juga orang tuanya gaptek. Nah, ekonomi juga mengalami penurunan. Iya, benar-benar sih. Akhirnya tadi, ya udahlah daripada memberatkan anak saya nikahkan. Anaknya nggak ada aktivitas, dia nggak punya aktivitas positif, ketemu sama teman, diajaklah pacaran, melakukan hubungan seksual sebelum nikah, terjadilah pernikahan dini. Nah, oleh karena itu memang penting sekali bagi kita ini kan saling apa ya, Mengingatkan. kayak pikir remaja, Kamker ini kan saya yakin juga terdiri dari adik-adik remaja yang peduli nih. Nah, kalian berkumpul ini buat apa? Apa buat hahaha enggak kan? Iya. Pasti ada suatu kegiatan positif seperti saat ini kita berbagi informasi dalam banyak hal sih, apalagi anak zaman sekarang ini dia menguasai media sosial. Mereka akses segala sesuatu melalui media sosial. Baca buku secara textbook tuh udah kurang. Jadi penting sekali nih diinformasikan banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan oleh remaja. Ketika berkumpul bersama dalam suatu komunitas, banyak kegiatan positif, bisa sharing pengalaman, bisa membagikan pengetahuan, bisa meningkatkan keterampilan. Nah, seperti yang ada di hadapan saya nih, ada beberapa produk makanan kan ini Udah lapar hasil- kayaknya ya kamu nikah. Tuh sini ini ya. Kayaknya kalau ngeliat itu kriuk gitu kan. Banyak hal bisa dilakukan, cuma kawah atau tidak kalau kata orang Bangka Iya. kan. Nah, Kawah, dak, nah, benar, mau benar, apa benar. enggak? Biasanya belum apa-apa,
Udah kawan nyusah lah. Udah kawan. Nah, mereka sudah membuat benteng. Jadi nggak berani melangkah. Padahal mulai aja dulu ya. Mi. Betul. Nama kegagalan dalam hidup itu pasti ada. Nggak pernah orang yang sukses sekalipun pasti dia pernah gagal. Iya, dan bukan sekali dua kali. Nah, Tapi orang yang berapa sukses kali itu mungkin. bukan karena dia kaya, tetapi orang yang sukses itu adalah orang yang berani bangkit dari kegagalannya. Iya, Itu yang sukses. Mami Mika Teguh hari ini ya. Karena kebetulan nama aslinya kan Mika Triana, disingkat itu MT. Nah, Mario Teguh. Iya, sepertinya. bukan. Iya. Mika Teguh. Mario Teguh. Nah nih, Mami sama Prince ada pertanyaan lagi nih dari kakaknya sih ya. Lasti_Rose_the_follow. Halo, Waduh. follow. Saya kenal kayaknya nih ya. Ya, Bukan Lasti. Lasti The Academy ya. Oh, bukan. Lasti Itu ya, dia Mami menikah. ya. Lesti. Iya. Pertanyaannya nih, tips ketika pola pikir masyarakat atau remaja sudah hilang respect terhadap apa yang dilakukan orang lain. Misalnya nih kita contohnya misalnya kita lihat seseorang nih di layar kaca, dia selebriti. Karena kita nggak suka dengan tingkahnya, ya kita bully dia, bisa kayak gitu di sosial media ataupun antar mulut antar teman. Aku nggak suka artis itu contohnya. Jadi saya yakin nggak akan pernah hilang sebenarnya respect itu ya setiap remaja. Cuma pengaruh lingkungan ini kuat. Lingkungan Nah, nanti bagaimana kita saling menguatkan nih? Harus positive vibes ini tadi kan Yeah. harus disebarkan ke teman-teman. Jadi belajarlah kalau melihat sesuatu tuh lihatlah dulu kelebihannya. Kagumi ya, jangan lihat mukanya buruk banget. Ya ampun, badannya kok cungkring kayak gitu ya. Jangan hanya kekurangannya. Masa cuma juara 3 harusnya bisa. Tetapi belajarlah untuk memberikan Penghargaan. mengapresiasi sesuatu itu dengan positif gitu kan. Lihatlah kelebihan usaha yang telah dilakukan. Ya nggak apa-apa deh juara 3, insya Allah nanti kedepannya kamu bisa juara 1 ya. Gitu. Belum tentu juga ketika kita berada di posisi dia kita bisa seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, karena ketika kita memberikan motivasi kepada orang lain, insya Allah dia juga kan merasa, oh aku dapat dukungan. Iya, benar-benar. Dia merasa ada imunnya naik. Apalagi kalau kita di zaman pandemi ini kan harus jaga imun nih. Iya. Ketika kamu melakukan bullying, kamu mendegradasi mental seseorang jadi turun, memberikan kritikan-kritikan tajam tanpa memberikan saran yang membangun, itu imunnya bisa Ya, drop. balik lagi ke mental health care ya. Jadi kalau kita Betul. semakin kita berusaha untuk memberi masukan, tapi cara kita nggak baik, Benar. ujung-ujungnya mental orang terganggu, fisiknya juga ujung-ujungnya semakin rapuh, Betul. penyakitan semakin. Kritik boleh, tapi berikan juga masukan kamu. Iya. Menurut kamu gimana nih sebaiknya? Mungkin kan. Dan kamu tidak boleh memaksakan ketika memberikan saran. Jangan maksa harus gitu loh. Sesuai pendapat dia ya. Mi. Enggak bisa gitu. Harus gini loh. Bener, aku udah nyoba. Enggak. Karena setiap orang kan dia punya caranya masing-masing. Ketika kamu sudah menyampaikan saranmu, berarti kamu sudah peduli. Tetapi jangan memaksakan supaya orang lain melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Nah, kalau menurut Prince sendiri tuh gimana? Ada pepatah. Iya. Patah ya. Bijak sekali ya malam ini ya. Ada kalimat yang menyatakan gini, teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Iya, Prince siap. Iya. Ya. Kedua kita. Gini, lebih baik kita negur nyata-nyata kayak gitu, asli apa menurut pendapat kita, tapi dengan konteks yang sopan. Iya, betul. Dengan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti kayak gitu. Daripada kita tahu dia melakukan hal salah, tapi kita diem-diem aja karena dia teman kita sayang sama dia. Sebenarnya itu nggak baik ya. Itu nggak baik, itu menjerumuskan. Betul. Jadi lebih baik kita negur aja kayak gitu daripada ya udah diem aja. Kadang-kadang orang kan nggak sadar gitu kan apa yang mereka perbuat baik atau benarnya gitu kan. Kadang orang udah ditegur juga masih kayak ngebela diri kadang-kadang gitu ya. Seperti yang Prince bilang tadi ya, terkadang tadi ketika kita sudah tahu dia melakukan kesalahan, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, namanya juga manusia, dia akan mengulang lagi karena ngerasa apa? Temanku bilang nggak apa-apa, aku lakukan, padahal itu toksik, sesuatu yang buruk nggak sebenarnya. baik kan? Kita anggapnya toleransi, tapi kita padahal itu mikir, menjerumuskan. Iya, karena aku adalah teman selalu support dalam banyak hal. Padahal teman yang baik juga dia akan mengingatkan temannya ketika Iya. salah. Karena apa? Karena dia sayang, gitu. Dia tidak menjerumuskan. Kayak gitu seperti ya. Nah, Siva mungkin ada lagi ditanya nih untuk pertama kita. Saya pernah sih dibully karena tinggi Dan cantik saya. kok masih dibully ya? Iya, heran deh sama netizen. Itu hater itu. Saya tinggi banget, Tapi tapi berapa? 170 Mami. Tapi berat badannya itu kayak belum profesional. Ini udah normal banget loh. Aku yang gak normal ya. Iya. Normal. Enggak dong, setiap orang kan juga dia punya rangkanya masing-masing ya. Mungkin kamu kalau lebih berisi
akan tampak berbeda. Ini udah oke sih menurut aku Ya sih, tapi sekarang semenjak di umur 22, sebelumnya di umur 20 saya belum menerima karena banyak kekurangan, karena menilai dari masukan dari orang, karena kurang gemuk lah ini itulah. Tapi sekarang saya mencoba untuk menerima, oh saya umurnya udah begini, tingkah laku saya begini, dan saya harus menerima apa yang semua yang sudah saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Terus kayak self healing gitu loh Mami. Sebenarnya self healing itu berkali-kali itu baik nggak sih? Soalnya saya sudah mengalami fase self healing yang pertama sudah oke nih, terus kayak udah kecewa lagi, self healing lagi. Kalau berulang-ulang gitu baik nggak sih self healingnya? Harus seperti itu, karena memang yang pertama mengobati diri kita itu adalah kita sendiri, gitu kan. Jadi kita harus punya motivasi bahwa aku bisa melakukan lebih baik. Kalaupun memang ada kesakitan silakan dirasakan, tetapi jangan pula menjerumuskan kan. Nah, ketika apa ya tadi saya mau sampaikan, orang mengatakan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Ada kalanya kita terpengaruh dengan apa yang orang sampaikan. Tetapi kembali lagi ke kita, bagaimana kita, Tuhan itu menciptakan setiap orang tuh unik. Nggak ada yang paling cantik, nggak ada yang paling jelek, semua tuh udah ada proporsinya, gitu kan. Ketika, kamu bagusnya gemukan, ininya harusnya kamu tinggi, ya ampun. Jangan berpikir dengan kita lebih gemuk itu kita makin sehat, tidak. Bahkan orang yang kurus pun dia punya penyakit. Yang penting itu sehat. Nah, ada yang memang komposisi tubuhnya dia lebih bagus berisi, sehatnya berisi. Ada juga yang memang dia berada di posisi berat badan yang tidak ideal. Tetapi tidak idealnya bukan berarti dia jadi skinny, kata orang itu apa ya, skinny yang kurus banget kayak gitu ya. Kan ada kalau di perkembangan bayi ya, balita itu kan ada tahapan 80%. Nggak harus ideal saya 55, gimana cara harus 55? Enggak, yang penting kamu jaga kesehatan, olahraga gitu, termasuk juga jaga imun tadi. Yang penting banget deh. Pokoknya kalau di zaman pandemi ini kamu ketika kita sempet juga merasa kayak parno kan? Iya, batuk kita udah takut gitu kan? Itu udah mempengaruhi juga ke imun kita, bisa drop lah. Sebagian besar orang yang penyembuhannya lebih cepat ketika mengalami terkena COVID-19 itu, mereka bahagia, dia imunnya tadi yang perlu ditingkatkan. Itu, apalagi sempat kemarin yang mengalami hal seperti itu ngerasa, kayaknya aib banget kan kena COVID. Nah, dijauhkan gitu kan. Iya, memang support dari orang-orang terdekat tuh penting. Makanya kenali siapa teman kamu. Kalau yang udah toksik udah tinggal. Kalau yang udah komen-komen tadi udah nggak usah sering ditemui. Karena lama-lama sekali dua kali mungkin kita masih bisa tersenyum, tapi kalau berulang-ulang itu ada kalanya perlu menitikkan air mata juga. Tapi baik lagi, setiap apapun yang orang ucapkan kepada kita, kita punya namanya reaksi. Iya. Tapi ada satu sisi kelebihan ketika kita dibully dan kita mampu bertahan. Itu akan membuat kita lebih kuat lagi. Apa itu nih? Iya. Akan membuat kita lebih kuat lagi, lebih tegar lagi. Iya benar sih. Setidaknya ketika kamu berada di posisi itu suatu saat, aku sudah pernah mengalami hal keras daripada aku ngerasain itu sekarang sih. Membuat kita udah berapa bulan ini aku baru ngerasain kayak, oh aku keren loh. Karena ketika teman-temanku cerita keadaan mereka, aku merasa kayak aku udah ada pada tahap itu dan lebih parah daripada itu, dan aku jadi yang sekarang itu udah luar biasa perjalanannya. Jadi aku juga ngerasa, oh kadang-kadang bullying itu harusnya kita ambil positifnya, buat kita semakin tegar. Bukan berarti kita harus berlarut-larut. Tapi bukan pula nanti demi menjadi tegar, bully aku dong. Enggak juga. Gak ada yang minta dibully juga ya. Biar aku makin kuat, bully terus. Tapi temi deh, kan. Jangan kayak gitu Mi. Kalau gitu kan satu Indonesia cepet loh. Gitu kan, bully aku dong gitu kan. Karena memang penerimaan diri orang kan bermacam-macam ya. Ada juga yang baru dibully dikit ya udah langsung down. Langsung depresi ya, mengurung diri. Itu makanya memang harus berhati-hati. Terkadang kita mikir sepele, tapi dampaknya bagi orang lain besar sekali. Sekarang mungkin patah hati itu paling besar tuh bukan karena pacar ya, tapi karena bullying ini kali ya. Karena orang-orang apalagi ada kalanya yang menyebut dirinya teman, tetapi sesungguhnya dia adalah orang bermuka dua. Nah itu yang paling menyakitkan. Ditusuk oleh teman sendiri itu kan, di depan kita berbicara di belakang kayak gitu dia. Ternyata malah sekian Mami. Sakit dia ya. Pernah ya Mi. Padahal baru 17 tahun ya. Anak satu tapi berarti gak boleh ditiru. Itu ya. Oh iya, itu maksudnya berapa tahun yang lalu? Jebakan Batman. Ketahuan deh umurnya sekarang. Iya, 24. Oke, nah
sebelum nanti kita tutup, pesan nih ya, pertama dari si Friends dulu sebagai duta genre Kepulauan Bangka Belitung 2020. Apa sih pesan untuk remaja-remaja khususnya Bangka Belitung nih mengenai kenakalan remaja? Oke, buat Gen Rangers yang ada di rumah yang telah menyaksikan video ini, aku harap ketika kalian ingin berekspresi, jangan sedih mami. Ya, Udah mau berakhir. ketika kalian berekspresi tetap pada jalurnya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak benar ataupun merusak diri kamu dan lingkungan kamu. Karena itu dinamakan kenakalan remaja. Berekspresilah dengan prestasi, teruslah tingkatkan kemampuan diri kamu sehingga kamu nantinya dapat berdampak untuk orang-orang di luar sana ataupun dapat menolong orang-orang di luar sana dengan kemampuan kamu. Luar biasa. Jadi tingkatin kemampuan kalian, naikin kualitas kalian supaya kalian bisa berdampak positif kepada orang lain. Saya sangat setuju karena saya juga punya prinsip. Kita kan kalau udah meninggal, apa sih yang kita tinggalin warisan? Bagi saya itu warisan yang paling berharga itu adalah amal kita selama di dunia, apa yang akan orang kenang terhadap kita. Jadi berprestasilah sebanyak mungkin supaya orang ketika mendengar nama kalian, orang akan mengingat prestasi dan hal-hal positif dari kalian. Nah, untuk Mami nih pesannya untuk remaja Bangka Belitung yang rumah. Mami sih ya lakukan apa yang ingin kamu lakukan selama itu dalam hal kebaikan, dan ingatlah apa yang kamu lakukan saat ini akan jadi sejarah di masa depanmu. Wah. Itu catatan yang gak akan pernah bisa kamu hapus. Kalaupun kamu lupa, orang lain akan mengingatnya. Oleh karena itu, tuliskan sesuatu yang baik dalam hidupmu, karena itu adalah catatan sejarah hidupmu dari kamu lahir sampai nanti kamu mati. Iya. Mami sekali ya. Luar biasa sekali. Iya, ya bisa gitu ya. Ada yang merasuki mungkin Ya, mungkin kali ya. Koda mau bukan? Mencinta Luna kali ya. Mencinta Luna kali ada kodanya. Pasti pegang, pas nggak dipegang, Mami cantik. Pasti pegang. Ada kode serem zaman sekarang ya. Nah, tapi nggak Lucinta Luna sekarang orangnya berprestasi sekalian. Ya, setidaknya ya itu tadi kan dia menyadari ketika dia dalam sensasi ya, dia berusaha menutupi beberapa hal, kemudian sekarang dia menyadari bahwa ya walaupun dia tidak mengatakan secara langsung bahwa dia transgender ya, tetapi orang-orang sudah mengetahui ada hal-hal positif yang bisa dia lakukan. Dia benar-benar menjadi seorang penghibur kayak gitu. Betul sekali. Nah, sebelum kita tutup, aku mau kasih oleh-oleh nih buat Mami sama Prince di rumah. Ini adalah Udah dari tadi loh saya liriknya. udah kan bisa ada yang netes-netes gitu. Ini adalah hasil karya dari Pick Air Camker, khususnya dari ekonomi kreatif. Mereka membuat jajanan yaitu biker, bayam kamker gitu kan. Keripik biker, bayam kamker. Saya kirain biker naik sepeda deh. Iya, itu nama akronimnya. Ya, jadi biker, bayam kamker. Nah, nanti untuk teman-teman di rumah yang istilahnya mau membeli nih atau mau pesen produk olahan dari ekonomi kreatif dari Pick Air Camker, nanti bisa dilihat di Instagramnya yang namanya itu Janker, jajanan kamker. Oh, berarti jajanan kamker ini Gue pikirnya yang lain. bukan satu ya, banyak ya? Banyak, jajanan Ada beberapa banyak. varian Nanti kita yang udah ada sekarang sih bayam kamker ini satu, yang Sama satu kopi ya. kopi namanya koper, kopi Kalau kamker. kopi saya udah pernah nyobain. Bagaimana rasanya nih? Mantep banget. Mantul ya. Nah, Tadi saya udah tanyain, ternyata lagi ini ya karena kebanyakan Ya, kopinya belum banyak dipetik request nih. ya, banyak Ya. request jadi memang stoknya habis. Iya. Karena itu saya tunggu stoknya. Nah, Orang marketing hebat nih. Nah, jadi aku mau kasih ini buat Mami sama Prince di rumah. Ini rasa original, nanti kita akan buat rasa-rasa lainnya. Rasa rosso yang nggak ada. asal ya. jangan rasa yang tertinggal. Sering ya kayak Mami ngerasainnya. Oke, ini buat Mami satu. Ya, alhamdulillah. Satunya Terima untuk kasih. Prince. Wah, thank you. Untuk teman-teman di rumah sekali lagi kalau mau pesan nanti lihat aja di Instagram kita itu Janker, Asik. jajanan kamker, rasanya enak dan harganya affordable banget ya. Oke. Nanti dicoba ya di rumah ya. Iya. Jangan dijual lagi. Sekarang Sekarang boleh. 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 Oh, ini Kalau kemasannya Siva mau coba nggak apa-apa. bagus Makasih ya, ya. bisa langsung ditutup gitu ya. Iya. Kemasannya bagus. Wow. Kita coba. Renyes Mami banget saya udah nih biasa kayaknya. sebelumnya lihat ya. Iya. Kita Coba dicoba. cobain ya, ini bayam. Karena aku tadi udah makan 2 bungkus jadi aku nggak makan lagi sekarang, nanti dipikirnya aku bagus. renyah. Renyah ya. Kriuk-kriuk. Renyes gitu ya. Sekali gigit langsung krik gitu ya. Ini cara apa ya? Cara asik menikmati bayam karena kan terkadang orang kurang suka Iya. bayam ya. Makan Betul. sayur. Betul, makan sayur.
Ini cara lainnya nih supaya nggak kerasa. Nggak bisa kerasa sehari. banget kan? Gurih Nggak banget kerasa, gitu kan? Iya, gurih banget bisa buat Iya. nonton TV kan, teman Iya, buat nonton nonton TV nih TV. enak banget nih. Nonton drakor Jangan, nih. jangan sampai nggak dicobain lo ya, rugi banget kalian. Ya kalau nonton nyobain. drakor ya, suka nonton drakor di rumah. Nah, Nggak apa-apa sambil makan ya. kita vaksin dulu ya. Oh. Kayaknya karena saking keenakan mau lanjut terus nih ya. Oke. Nah, Oke, Bang Ana. terima kasih buat Mami, Mami sama Frins yang udah datang hari ini berbagi ilmu kepada remaja-remaja Gen Rangers yang ada di rumah. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini semoga bermanfaat tentunya. Amin. Ya. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, kita ada tagline yang menarik dari Apa podcast tuh? kita. Seperti yang di awal tadi, kita ajarin ya. Seperti Ya. ini. Bisik, bincang, asik. Oh, Asiknya nggak naik nih, asik. Gitu nggak apa-apa. Ya. Ayo Mami Tadi bisa ya. Bisik, Coba. bisik, bincang, asik. Lu tuh kalau mau iseng-iseng gue tuh jangan so iye deh. Ya. Asik. Ya, asik. Asik. Bajalan kali kali. Ini kayaknya kedua. Pelesetan aja ya. Oke, mari kita tutup bersama-sama. Nah, untuk teman-teman semua, tunggu lagi kelanjutan dari podcast kita. Untuk pertemuan selanjutnya, tentunya kita akan menghadirkan bintang tamu yang sangat menginspirasi dan sangat mengedukasi teman-teman di rumah, tentunya tentang remaja masa kini. Apalagi kalau bukan di podcast kesayangan kita, yaitu Bisik Bincang Asik. Sampai jumpa. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta